Jadi setiap perkara yang di alam dunia itu harus ada sebab. Tidak ada perkara yang tidak ada sebabnya. Nah, di dunia ini ya disebut sebab itu namanya syariat. Ada lautan, ada perahu, ada mutiara di dasar laut kan gitu. Nah, belum bawang 1 hektar, garam segunung, terus tomat 1 hektar. Belum bisa disebut sambal. Bagian orang meninggalkan syariat, seperti kadang tidak sholat lagi, cukup hatinya yang sholat, ingat dengan Allah. Itu tidak benar. Oh, itu sangat tidak benar. Sangat tidak benar, dan harus kita nasihatin, jangan dibenci, jangan dicela. Itu semua saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sedang bersama dengan guru saya, Kiai Hasan Basri, di Bandar Lampung. Beliau adalah salah satu tokoh penggerak daripada Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Lampung. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang lebih lanjut tentang Thariqah, mohon sedikit penjelasan terlebih dahulu tentang apa itu syariat, Thariqah, hakikat, kemudian makrifat, Kiai. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyil hasyim Muhammad wa ala alihi wasallim taslim. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa lillahi madlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Baiklah, pemirsa, saudara-saudara dimanapun berada, bil khusus kepada akhina kiram, saudara Reja, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, diberi kekuatan lahir batin untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan mengikuti jejak langkah para aulia dan sahabatnya dan para ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait yang ditanyakan, sebenarnya saya bukan ahlinya. Cuma apa namanya, ini semua dalam rangka kita niatin belajar bersama. Ya, jadi kalau dibilang bukan ahlinya, tapi ayo kita sama-sama belajar menuju ke sana. Fa insyaallah dengan wasilah kita belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan metode yang telah diatur oleh para guru-guru, insyaallah kita pun mudah-mudahan mencapai ke sana. Insyaallah, amin. Yang ditanyakan adalah tentang tadi masalah apa tadi, syariat, namanya Thariqah, hakikat, ma'rifat ya. Nah, sebenarnya ini hal yang lumrah yang sering kita dengar sehari-hari. Insya Allah semua juga tahu secara harfiahnya. Cuma kadang belum tahu tentang dalamnya, mungkin seperti akhina ini ya, Al-Fakir, saya sendiri mungkinlah berbagi walaupun setitik ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat semuanya. Syariat adalah, sebelum ke syariat kita ini hidup di alam dunia ya. Nah, hidup di alam dunia ini sesuai dengan definisinya, likulli syai'in fi dunya sababun, kurang lebih begitu. Jadi setiap perkara yang di alam dunia itu harus ada sebab. Tidak ada perkara yang tidak ada sebabnya. Nah, di dunia ini ya disebut sebab itu namanya syariat. Syariat itu sebab. Kesimpulannya, syariat itu adalah untuk mengatur perkara yang zahir. Nah, perkara yang zahir.
Itu syariat bagiannya ilmu. Iya. Nah, syariat ada ilmunya, namanya syariat. Nah, syariat ini membidangi 4, ya. Jadi ilmunya ilmu fikih. Nah, Iya. syariat ini ilmunya ilmu fikih. Nah, jadi fikih ini mengatur syariat. Nah, di fikih mengatur 4 perkara. Apa saja? 1, bab ubudiyah, tentang peribadahan. Iya. Baik itu ibadah mahdoh atau ibadah guer mahdoh. Iya. Apa itu ibadah mahdoh dan guer mahdoh? Kalau bahasa kitanya mah yang umum malah, jangan dalam-dalam. Ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut apa ritual apa yang namanya? Seperti sholat. Seperti sholat. Hal-hal yang langsung berhubungan dengan Allah. Iya. Gitu, tanpa melalui manusia misalnya. Nah, adapun ibadah ghair mahdoh, ibadah yang harus transit dulu, harus berhubungan dengan manusia. Iya. Itu disebutnya ibadah ghair mahdoh. Nah, itu mahdoh dan ghair mahdoh itu masuknya di bab ubudiyah. Nah, yang kedua bab muamalah. Iya. Nah, muamalah itu adalah ya pekerjaan. Ada yang dagang, ada yang tani, nah, macam-macam lah ya. Iya. Itu bab muamalah. Nah, terus yang ketiga bab munakahat, pernikahan, seputar pernikahan, Iya. perceraian, tolak hulu, terus seputar. Nanti di situ ada bab waris, masuk ke bab munakahat. Nah, yang keempat bab jinayat, perhukuman hakim di situ kan. Nanti ada jinayat itu ya. Iya. Nah, itu semua fikih yang ngatur. Jadi fikih ini membidangi empat perkara ini. Iya, 4 perkara Nah, itu ya. itu semua namanya syariat. Namanya ilmu syariat. Nah, jadi syariat ilmunya fikih. Fikih mengatur yang 4 perkara tadi. Itu tentang syariat. Itu secara globalnya aja. Iya. Itu. Nah, secara hitungan 1 dulu baru 2. Iya. Kan gitu. Kita mengenal syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Iya. Nah, tadi sudah saya sedikit singgung tentang syariat. Iya. Nah, memang kalau secara hitungan syariat dulu. Syariat udah beres, syariat baru torikot. Nah, apa sih toriko? Nah, ini secara global aja. Toriko ini kan jalan. Jadi syariat, tarekat, hakikat. Nah, hakikat adalah mutiara lah ya. Gitu. Ada lautan, ada perahu, ada mutiara di dasar laut kan gitu. Nanti ada ma'rifat. Nah, memang secara hitungan syariat dulu, baru tarekat, baru hakikat, baru ma'rifat. Tapi secara praktek itu kurang relevan seperti itu. Seharusnya bagaimana, Kiai? Jadi kita juga jangan menafikan itu ya tanpa menyalahkan yang lain, karena masing-masing orang itu punya pandangan masing-masing. Nggak boleh kita saling menyalahkan, harusnya kita saling mengisi kekurangan dan memberi kelebihan gitu. Nah, jadi kita ibaratkan seperti kita mau nyambel. Nyambel ini berarti bagaimana kalau kata orang Sunda mah harus nyiapin coet dan mutu wadahnya itu. Cobek. Iya, seperti itu. Mau yang gede, mau yang kecil tergantung kita mau bikin sambalnya sebanyak apa. Kalau lebih banyak ya berarti lebih gede lagi wadahnya. Benar. Nah, terus bagaimana Pak Kiai katanya kalau mau bikin sambal ya seperti biasa. Sambal terdiri dari apa? Garam, bahan-bahannya. Bahan-bahan bakunya garam, cabai, bawang, tomat. Nah, itulah yang umum ya. Yang wajib katakanlah. Nah, itu kita iniin ke ilmu tadi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini bahasa guru loh, bahasa guru yang saya adopsi, yang saya dapati seperti itu. Beliau kalau ngasih contoh secara simpel dan supel. Gitu, makanya gampang dicerna insya Allah oleh kita yang bodoh ini. Nah, kayak kita kalau mau nyambel, jadi ya itu terserah kita mau yang mana dulu.
Kan gitu ya. Ada yang garam dulu, baru cabai, baru bawang, baru tomat. Ada yang seperti itu. Iya. Di satu tempat, tapi di tempat yang lain mungkin nggak begitu. Cabai dulu, baru ini. Jadi terserah yang mau nyambalnya tersendiri, nggak bisa. Harus ini dulu wajib, nggak bisa. Iya, iya. Nah, itu secara apa namanya contoh yang jelas saja. Nah, terlepas daripada itu semua, yang penting bahan bakunya sudah ada di wadah coet ini. Iya. Nah, setelah kumpul misalnya cabai, bawang, apa namanya garam dan tomat misalnya 4 jenis saja. Lalu kita udek, kita rekuh. Atau zaman sekarang kan modern di blender. Kita kemudian di blender. Iya. Nah, pakai apapun itu, alat manual atau alat yang modern blender. Iya. Nah, setelah lembut, setelah nyatu, nah baru bisa disebut sambal. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang Saudara Reza punya kebun cabai 1 hektar. Belum bisa disebut sambal. Walaupun cabainya 1 hektar belum bisa disebut sambal. Belum. Bawang 1 hektar, garam segunung, terus tomat 1 hektar. Belum bisa disebut sambal. Kalau belum melalui proses pengulekan tadi. Iya, kalau belum disatukan tadi diproses. Iya. Nah, begitu pula dengan tadi ilmu syariat sehebat apapun. Terus yang tadi syariat, torekat, hakikat, marifat itu belum torekat, syariat, hakikat kan? Itu 3 sebenarnya mah. Iya, iya. Endingnya marifat. Jadi syariat diibaratkan kita naik perahu. Iya. Kan gitu ya. Torekat itu perahu, ini lautan, perahu, terus apa namanya hakikat seperti mutiara yang ada di dasar laut. 3, jalan, alat, perahu kalau kata perahu, terus mutiara di dasar lautan. Nah, setelah dapat mutiara baru ma'rifat. Nah, seperti itu yang tadi. Jadi endingnya ma'rifat. Nah, supaya ma'rifat bagaimana? Kan gitu. Jadi disatukan tuh ilmu syariat, torekat, hakikat disatukan. Gitu. Baru dia jadi ma'rifat. Ma'rifatullah. Nah, jadi kalau tadi masih terpencar syariat, torekat, hakikat itu belum termasuk ma'rifat. Bisa untuk jadi ma'rifat harus disatukan. Seperti tadi. Harus diproses. Nah, harus diproses. Cabai, bawang, ini baru diudek, baru saja jadi sambal. Nah, itulah bisa disebut ma'rifat kalau sudah disatukan. Iya. Jadi tidak mesti harus syariat dulu, tapi orang harus tahu syariat. Iya. Karena hakikat tanpa syariat batal, syariat tanpa hakikat pun sama. Jadi harus beriringan itu. Nah, ini panjang sih sebenarnya kalau mau bahas ini lagi globalnya aja dulu. Seperti itu. Jadi pemahaman sebagian orang-orang yang mengatakan bahwa ketika kita sudah ma'rifat ataupun sudah mencapai derajat yang tinggi, katakanlah seperti itu, mereka sebagian orang meninggalkan syariat, seperti kadang tidak sholat lagi, cukup hatinya yang sholat, ingat dengan Allah. Itu tidak benar. Oh, itu sangat tidak benar. Sangat tidak benar, dan harus kita nasihatin, jangan dibenci, jangan dicela. Itu semua saudara kita. Iya. Kita rangkul dengan caranya gimana, gitu. Tugas kita itu semua. Nah, nggak benar ya. Jadi nggak bisa kalau ma'rifat dia sudah hebat ini ninggalin syariat, itu tidak bisa. Iya. Tetap harus bersyariat. Kenapa? Karena masih di alam dunia. Iya. Di alam dunia ini alam syariat. Iya, iya. Itu aja. Nah, hati-hati juga kita dengan seperti itu ya. Nah, ini kita baru membahas tentang masalah tadi global ilmu ya, ilmu syariat, torekat, hakikat, marifat, itu baru nama-namanya, belum kita urain lebih jauh tadi syariat itu seperti apa kan gitu ya, walaupun tadi udah kita singgung sedikit. Iya. Torekat seperti apa, hakikat dan marifat. Iya, iya. Nah, itu tuh global-globalnya aja. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya